Di abad ke-15, saat fajar Kesultanan Demak mulai menyingsing dan pengaruh Majapahit perlahan meredup, muncullah seorang tokoh bernama Syekh Siti Jenar. Ada banyak versi tentang asal-usulnya, ada yang menyebutnya berasal dari Persia, ada pula yang meyakini ia adalah putra seorang bangsawan Cirebon bernama Syekh Datuk Soleh. Namun, masyarakat lebih mengenalnya sebagai Syekh Lemah Abang. Ia membangun sebuah pesantren kecil yang terbuka bagi siapa saja, kaum papa, petani, hingga mantan prajurit yang kehilangan pegangan hidup. Di sana, ia tidak hanya mengajarkan cara berwudu atau salat, tetapi ia mengajarkan sesuatu yang jauh lebih menggetarkan, jati diri manusia. Syekh Siti Jenar memandang dunia ini sebagai kematian, dan kematian yang sesungguhnya adalah kehidupan yang sejati. Baginya, manusia yang masih terbelenggu nafsu duniawi sebenarnya sedang tertidur dalam kubur tubuhnya sendiri. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Inti dari kegemparan yang dibawa Syekh Siti Jenar adalah ajaran Manunggaling Kawula Gusti, menyatunya hamba dengan Sang Pencipta. Ia mengajarkan bahwa Tuhan tidak jauh, tidak di atas langit, juga tidak di balik gunung. Tuhan bersemayam di dalam telenging hati, lubuk hati, yang paling dalam. Baginya, ketika seseorang telah mencapai makrifat batin yang sempurna, maka tidak ada lagi sekat antara dirinya dan Sang Khalik. Di mana ada Siti Jenar, di situ ada Allah. Di mana ada Allah, di situ ada Siti Jenar. Kalimat-kalimat seperti inilah yang mulai memicu keresahan. Para wali songo, yang dipimpin oleh Sunan Ampel dan kemudian Sunan Giri, memandang ajaran ini sangat berbahaya jika diterima oleh masyarakat awam yang belum kuat dasar syariatnya. Mereka khawatir orang-orang akan meninggalkan salat, puasa, dan kewajiban agama lainnya karena merasa diri mereka sudah menyatu dengan Tuhan. Ketegangan dengan Dewan Wali Songo. Pihak Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah mulai merasa terancam secara stabilitas politik. Syekh Siti Jenar memiliki pengikut yang sangat besar dan setia. Jika sang syekh mengatakan bahwa ketaatan hanya milik Allah, maka wibawa sultan sebagai pemimpin duniawi bisa goyah. Beberapa kali utusan dikirim untuk memanggil Syekh Siti Jenar ke Masjid Agung Demak untuk mempertanggungjawabkan ajarannya. Namun, jawaban sang syekh selalu membuat para utusan tersebut gemetar. Sultan dan para wali. Siti Jenar Suatu tidak ada hari, di sini, Gusti Allah. dua utusan datang ke gubuknya dan berkata, Sultan dan para wali memanggil Siti Jenar ke Demak. Syekh Siti Jenar menjawab dengan tenang, Siti Jenar tidak ada. Yang ada di sini hanyalah Gusti Allah. Para utusan kembali dan melapor. Para Allah utusan Al-Muda kembali dan melapor. Para wali memerintahkan mereka kembali lagi dan berkata, kalau begitu, panggillah Allah ke Demak. Syekh Siti Jenar menjawab lagi, Allah sudah berada di sana, di sini, dan di mana-mana. Ia tidak perlu dipanggil karena ia tidak pernah pergi. Dialog-dialog metafisika ini menunjukkan betapa Siti Jenar tidak lagi peduli pada eksistensi dirinya sebagai manusia ego. Pengadilan di Masjid Agung Demak. Akhirnya,
Melalui perdebatan panjang, diputuskan bahwa Syekh Siti Jenar harus dijatuhi hukuman mati demi menjaga ketertiban umat dan negara. Versi paling populer menyebutkan bahwa eksekusi dilakukan oleh Sunan Kudus menggunakan keris pusaka milik Sunan Gunung Jati, bernama keris Kantar Naga. Di hadapan para wali Songo, Pertemuan terakhir itu berlangsung dramatis. Di hadapan para wali Songo, Syekh Siti Jenar tetap teguh. Ia tidak takut pada kematian. Baginya, kematian hanyalah cara untuk melepaskan jubah keduniawian yang kotor untuk kembali ke pelukan sang kekasih yang abadi. Sunan Kalijaga, yang dikenal bijak, mencoba menengahi, namun hukum tetap harus ditegakkan. Keris pun ditarik. Sebelum eksekusi, konon terjadi dialog batin yang luar biasa. Tubuhku hanyalah bangkai yang dipinjam, Syekh Siti Jenar tersenyum dan berkata bahwa tubuhnya hanyalah bangkai yang dipinjam, dan ia sangat senang untuk mengembalikannya. Kematian yang menjadi legenda. Saat keris menusuk tubuhnya, terjadilah sebuah keajaiban yang hingga kini masih diceritakan dalam berbagai versi babat. Versi wangi, darah yang keluar dari tubuhnya bukan berwarna merah, melainkan putih dan mengeluarkan bau harum yang memenuhi seluruh ruangan masjid. Versi perubahan wujud, jenazahnya berubah menjadi sekuntum bunga melati yang indah, menandakan kesucian jiwanya. Ada pula cerita yang diduga buatan pihak lawan, yang mengatakan jenazahnya berubah menjadi bangkai anjing untuk mendiskreditkan ajarannya, namun versi ini banyak dibantah oleh para pecinta tasawuf. Syekh Siti Jenar wafat, namun ajarannya tetap hidup di bawah tanah, mengalir dalam aliran-aliran kebatinan Jawa selama berabad-abad kemudian. Kisah Syekh Siti Jenar bukanlah tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah kisah tentang dua sisi mata uang dalam beragama. Wali Songo mewakili pentingnya syariat dan keteraturan, agar masyarakat tetap memiliki panduan moral yang jelas dalam kehidupan sosial. Syekh Siti Jenar mewakili kedalaman spiritualitas dan kebebasan batin, agar agama tidak hanya menjadi ritual kosong, melainkan pengalaman langsung dengan Tuhan. Hingga saat ini, makam yang dianggap sebagai makamnya tersebar di beberapa tempat seperti Cirebon dan Jepara, mencerminkan betapa besarnya cinta masyarakat terhadap sosok yang berani, meniadakan diri, demi menemukan Tuhannya.